Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang orientasi PPG Prajabatan, apa saja yang dipersiapkan dan apa saja sih yang di-sharingkan atau yang diinformasikan oleh LPTK kepada teman-teman semua. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya dari gelombang 1 tahun 2022 ya. Jadinya orientasi itu ngapain saja? Jadi pelaksanaannya orientasi itu dilakukan secara offline, luring atau ke kampus ya. Waktunya itu 1 hari dari jam 8 sampai jam 3. Setiap LPTK berbeda-beda, cuma LPTK saya itu dari jam 8 sampai jam 3. Nah, apa saja yang dibahas itu secara garis besar itu ada 4. Yang pertama itu ada timeline atau lini masanya PPG, waktu perkuliahannya itu, kemudian mengenal kampus lebih dalam, jadinya pengenalan kampus dan dosen serta pembagian grup WA. Kemudian ada cara kerja LMS, jadinya LMS itu cara mengerjakannya bagaimana, step-stepnya seperti apa, alurnya pakai apa, mata kuliahnya seperti apa, dan apa saja yang nanti yang dibagi untuk semester 1 sama semester 2 itu nanti dijelaskan secara detail oleh admin PPG-nya. Kemudian fasilitas dan Q&A, jadinya fasilitas apa saja yang didapat, kemudian ada pertanyaan atau menjawab Q&A itu jadinya nanti pertanyaan dari jenengan semua kepada admin PPG seperti itu. Jadi ini saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya gelombang 1 tahun 2022 ya. Nah, timeline PPG itu pasti jenengan semua sudah tahu bahwa ini sudah menyebar ya di beberapa internet, tinggal dilihat aja. Nah, itu dijelaskan tentang lini masanya selama setahun ke depan kita ngapain aja. Pasti nanti ada rencana PPL 1, rencana PPL 2 itu dilaksanakan kapan dan di mana itu nanti dijelaskan juga. Kemudian rencananya perkuliahannya itu seperti apa? Full luring kah atau hybrid? Jadinya ada online, ada offline. Ada yang paginya PPL, sore sampai malamnya itu ada yang ikut perkuliahan PPG, atau ada yang Senin Selasanya itu perkuliahan, terus Rabu Kamisnya ikut PPL. Nah, itu seperti itu nanti dijelaskan secara detail oleh LPTK. Kemudian waktu yang disepakati untuk perkuliahan yang seperti tadi, apakah seharian atau memang memilih waktu-waktu tertentu, misalnya Senin, Rabu, Jumat, sedangkan yang lain itu digunakan untuk PPL 1 dan sebagainya seperti itu. Kemudian kegiatan yang dilakukan selama perkuliahan itu ngapain aja, jadinya nanti dijelaskan. Misalnya Anda nanti ada PPL 1, kemudian ada kegiatan setiap hari Jumat itu ngapain, setiap hari Kamis itu ngapain bersama dosennya dan sebagainya, itu nanti juga dijelaskan oleh pihak LPTK, penyelenggara LPTK. Karena setiap LPTK itu berbeda. Seperti di beberapa LPTK itu ada yang memang memberikan kebugaran jasmani dan rohani, ada juga yang tidak ada tapi harus datang jam sekian untuk melakukan cekcok dan sebagainya. Itu macam-macam seperti itu ya, tergantung masing-masing LPTK. Nah, kemudian ada lagi pengenalan kampus. Pengenalan kampus itu memberikan informasi pada mahasiswa tentang kos dan rusunawa. Rusunawa itu rumah susun mahasiswa. Itu biaya akomodasinya berapa itu juga dijelaskan oleh kampus. Kemudian penjelasan fasilitas kampus mulai dari tempat diskusinya itu di mana, musola, toilet, perpus dan sebagainya. Itu juga dijelaskan oleh LPTK. Kemudian perkenalan dengan admin PPG-nya, perkenalan dengan koordinator prodi, terus kemudian kita ada pembagian kelompok dan memasukkan ke dalam grup WA, misalnya ada prodi fisika sendiri, bio sendiri, matematika sendiri, koordinatornya siapa, yang bertanggung jawab siapa, adminnya siapa, itu nanti juga dijelaskan oleh LPTK. Kemudian penjelasan tentang do dan don't, jadinya peraturan yang dilakukan atau yang berlaku selama jenengan semua berada di LPTK tersebut. Misalnya hari Senin Selasa harus pakai hitam putih, Rabu Kamis pakai ini, itu juga dijelaskan juga seperti itu sama nanti oleh LPTK seperti itu. Nah, kemudian ada lagi cara kerja LMS. Jadinya selain kita nanti hadir di perkuliahan, kita juga nanti ada yang namanya tugas dari LMS. LMS itu adalah Learning Management System, yang mana merupakan bagian dari tugas yang harus dan wajib diselesaikan oleh para prajabers. Jadinya jenengan semua juga nanti ada tanggungan mengerjakan LMS. LMS itu berisi tentang mata kuliah yang telah disetting oleh LPTK dan GTK. Jadinya yang men-setting adalah LPTK. LPTK 1 dan LPTK lain prodinya sama, belum tentu LMS-nya juga sama mata kuliahnya, terutama mata kuliah selektif atau elektifnya itu berbeda. Jadinya tolong dimaksimalkan dengan
membuat jaringan yang lebih luas lagi. Jadinya bukan hanya dari kampus A sama kampus B, tapi lebih diperbanyak lagi mungkin di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar pulau, agar kita itu dapat berdiskusi dengan teman-teman sesama prajab seperti itu ya. Kemudian setiap mata kuliah pada LMS itu terdiri atas beberapa topik. Nah, itu nanti ada satu mata kuliah terdiri dari 5 sampai 7 topik. Nah, masing-masing topik ini terdiri ada 7 alur. Jadinya alur merdeka. Jadinya ada alur MERDEKA, ada 7 alur. Yang mana masing-masing alur ini ada tugasnya seperti itu. Nah, jadi LMS itu sebenarnya itu sudah tersetting GTK, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan, bagaimana cara mengerjakannya itu sudah ada, mirip kayak Moodle seperti itu. Nah, LMS itu juga memiliki batas waktu pada masing-masing tugasnya. Ini disetting oleh admin LPTK-nya. Jadi kerjakan itu jangan on time tapi in time sebelum batas waktunya. Agar apa? Agar tidak keteteran seperti itu. Nah, alur merdeka itu apa sih maksudnya? Jadinya itu merupakan akronim dari M itu mulai dari diri sendiri, E itu eksplorasi konsep, R itu ruang kolaborasi, D itu demonstrasi kontekstual, E itu elaborasi, K itu koneksi antar materi, dan A itu aksi nyata. Jadinya alur merdeka ini adalah akronim sebenarnya. Pengerjaannya apakah berkelompok? Pengerjaannya secara mandiri dan berkelompok seperti itu. Nah, kemudian penampakan topik pada setiap matkul seperti apa? Nah, ini contoh ya. Ini salah satu matkulnya dari Filosofi Pendidikan Indonesia. Ini ada 5 topik seperti itu. Nah, di dalamnya topik ini kan ada alur merdeka, itu gimana? Nah, ini contohnya. Nah, alur merdeka jadinya ada complete activity, ada alur M, eksplorasi, ruang kolaborasi, demonstrasi, terus kemudian ada elaborasi, terus kemudian ada yang koneksi, ada yang aksi nyata. Jadinya di sini pengerjaannya itu bukan hanya berdasarkan individual, tapi juga ada pengerjaan secara berkelompok. Nah, struktur kurikulumnya untuk PPG Prajab itu ada 3, ada mata kuliah inti, selektif, sama elektif. Kalau mata kuliah inti itu wajib diambil, sementara untuk selektif sama elektif itu disetting oleh PLPTK atau GTK, LPTK yang men-setting ya, seperti itu. Jadinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing prodi. Nah, mata kuliah inti itu apa saja? Di sini ada Filosofi Pendidikan Indonesia, ini berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara, kemudian pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, bagaimana cara kita memahami peserta didik, kemudian ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, baik itu yang part 1 maupun part 2. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional, seminar dan proyek kepemimpinan 1 dan 2, serta ada PPL atau PPL 1 dan PPL 2 seperti itu. Ini yang wajib diikuti. Kemudian untuk yang selektif atau elektif di sini ada banyak sekali. Ada literasi dalam lintas mata pelajaran, ada literasi dasar, teknologi baru, kemudian ada anak ABK, kemudian perancangan dan pengembangan kurikulum, berdiferensiasi dan sebagainya. Banyak sekali, ini bergantung sama LPTK-nya seperti itu. Nah, distribusi mata kuliahnya untuk semester 1 itu adalah 19 SKS, sementara untuk semester 2 adalah 20 SKS seperti itu. Loh, berarti full Mbak, itu Senin sampai Jumat ya? Iya, ya. Kalau 19 SKS berarti bisa dibilang full ya. Nah, kemudian tips agar pembelajarannya itu bermakna atau jenengan semua ini merasa belajar ketika melakukan perkuliahan selama 1 tahun atau 2 semester ini bagaimana? Usahakan tidak ada plagiasi atau kopas. Kenapa? Karena melakukan seluruh pembelajaran biar bermakna dan jenengan nyantol dan dapat mengimplementasikan, sehingga ketika di semester 2 ada mata kuliah seminar, jenengan bisa menjawab. Nah, nanti ada mata kuliah seminar di semester 2 di mana Anda diminta untuk mereview seluruh materi dari semester 1 dan semester 2. Nah, reviewnya itu apa? Berupa tulisan? Tidak. Reviewnya nanti juga ada presentasi seperti itu. Jadinya usahakan no plagiasi. Kemudian yang kedua adalah in time. Mengerjakannya itu harus jauh dari due date-nya. Jadinya misalnya jenengan menarget diri sendiri setiap hari harus mencicil. Hari ini topik 1 alur M, hari ini topik 1 sampai alur D, seperti itu. Jadinya harus
disiplinkan diri sendiri. Kenapa? Karena biar jenengan semua itu tidak keteteran. Bisa dibayangkan ya, ada beberapa mata kuliah, misalnya 5 mata kuliah, kemudian masing-masing setiap mata kuliah ada topik, kemudian setiap topik ada yang namanya alur merdeka. Itu seberapa banyaknya tugas seperti itu ya. Jadinya hati-hati ketika mengerjakan LMS. Nah, kemudian untuk fasilitas dan Q&A ini saya informasikan bahwa fasilitas yang saya dapat dari LPTK saya adalah jas alma mater, dan itu pun di reminder oleh salah satu teman saya yang seangkatan terkait dengan jas alma mater itu. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu digunakan ketika PPL 1 dan PPL 2 dan ketika ujian seminar. Sebenarnya ini lebih krusial ketika melakukan PPL 1 dan PPL 2. Kenapa ya? Karena ini menunjukkan identitas kita sebagai mahasiswa dari suatu LPTK, karena nanti yang ikut PPL 1 dan PPL 2 itu bukan hanya dari LPTK A saja, tapi ada LPTK B, C, D. Jadinya biar mudah mengidentifikasinya seperti itu. Fasilitas lain yang didapat itu ada Nemtek PPG, ada yang dapat Nemtek PPG, kemudian ada yang kartu mahasiswa, ada yang polo shirt, ada yang untuk batik untuk yudisium, ada seminar untuk pengembangan diri bersama motivator, ada outbound, ada seminar HKI dan artikel, KMD, wawasan kebangsaan dan sebagainya. Itu salah satu fasilitas yang jenengan dapat berkaitan dengan mengikuti PPG Prajab ini. Tapi yang paling utama itu tolong ditanyakan berkaitan dengan jas alma mater, karena PPL 1 itu pasti sudah pakai yang namanya jas alma mater seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya, sharing dari saya. Semoga ini membantu teman-teman, memberikan sedikit insight ya bahwa nanti PPG itu seperti apa. Nah, untuk detailnya pengerjaan LMS serta tips and triknya nanti akan saya share di video selanjutnya. Jika ini dirasa bermanfaat, tolong klik tombol like dan komennya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe untuk dapat informasi-informasi yang lebih dalam mengenai PPG, mengenai materi, dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.